Wahai mahasiswa, kamu demo mengatasnamakan rakyat, mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Aku rakyat, aku nggak sudi kau wakilin. Kau demo nggak jelas. Aku nggak perlu kau wakilin. Aku udah punya wakil yang namanya DPR. Kamu demo nggak mutu. Demo tuh undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum disahkan. Itu tuh di demo baru mewakilin rakyat. Sumpah demi Allah, aku nggak sudi kau wakilin. Oke? Ini kan 100 hari lebih kerja Prabowo Gibran ya. Kalau kamu ngasih nilai berapa nih kira-kira? Kalau aku pribadi gitu ya, kasih nilai itu bisa dibilang minus 100 dari 100 gitu. Karena lagi-lagi tidak masuk akal aja, kabinet 100 hari berjalan, banyak sekali blunder terjadi. Nah itulah tanda besar terkait kinerja mereka, apakah mereka masih layak menjabat. Itu tandanya besar kita. Efisiensinya menunjukkan bahwa tidak profesionalan pemerintah dengan mereka tidak memperhitungkan dari awal, makanya terjadinya efisiensi anggaran yang besar-besar, termasuk betul. Sampai KIP ini. Betul. Itu Mas. Aku ada pandangan boleh? Oke. Sebenarnya efisiensi ini bagus, cuman salah sasaran aja. Seharusnya efisiensi ini harus dilakukan kepada pemerintah saja, yang mana mereka menambahkan staf-staf baru dan kegemukan kabinet yang ada. Malah sekarang efisiensi ini merujuk kepada mahasiswa, yaitu beranjak pada KIPK maupun juga UKT yang nantinya akan tinggi. Itu saja dari aku. Harusnya kabinet yang dikebiri, bukan mahasiswa yang dikebiri. Saya sebagai mahasiswa dan saya juga sebagai masyarakat, saya merasa bahwa kebijakan Prabowo Gibran ini banyak yang melenceng gitu dari kesejahteraan masyarakat. Contohnya juga dari yang gas LPG itu, saya juga merasakan sendiri, ibu saya mencari gas LPG kemana-mana. Overall ini tentang efisiensi anggaran, yang dimana dari efisiensi anggaran ini amat sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan seperti pendidikan. Program baru dari pemerintah kita, yaitu MBG, dimana itu efisiensinya menunjukkan bahwa tidak profesionalan pemerintah dengan mereka tidak memperhitungkan dari awal, makanya terjadinya efisiensi anggaran yang besar-besar. Untuk orang-orang yang tidak paham tentang efisiensi anggaran, nih saya kasih tahu sama kalian ya. Yang dimaksud dengan efisiensi anggaran adalah dengan memangkas pengeluaran yang kurang penting seperti perjalanan dinas, rapat dewa, proyek yang tidak mendesak, serta anggaran birokrasi yang terlalu besar. Sehingga dana hasil penghematan ini dialihkan ke program yang langsung bermanfaat bagi rakyat, seperti makan bergizi gratis, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Ini bukan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, justru agar anggaran digunakan lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi sayangnya ada yang memprovokasi seolah-olah program ini merugikan, padahal yang dilakukan pemerintah adalah menghemat tanpa mengurangi hak rakyat. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh demo-demo yang menyesatkan, karena faktanya kebijakan ini dibuat agar rakyat lebih sejahtera, bukan sebaliknya. Untuk para pendemo, sebelum turun ke jalan, pastikan dulu paham data dan fakta. Jangan sampai hanya dijadikan alat oleh pihak yang punya kepentingan tersembunyi. Kritik itu boleh, tapi harus berbasis kebenaran, bukan sekedar ikut-ikutan atau termakan hoax. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Salam anak muda dari Indonesia Timur. Kata para mahasiswa yang melakukan aksi demo kemarin, apa yang mereka lakukan itu, aksi demo itu mewakili masyarakat Indonesia, mewakili suara rakyat Indonesia. Sedangkan di sosial media kita mendengarkan suara-suara dari para netizen, ya rakyat Indonesia juga ya. Mereka menganggap bahwa kami tidak merasa mahasiswa itu mewakili suara kami sebagai rakyat Indonesia. Karena tuntutan-tuntutan mereka itu jauh dari harapan yang mewakili kepentingan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah mahasiswa ini melakukan aksi demo menolak makan gizi gratis ya, yang saat ini sudah berjalan, dan itu merupakan program unggulan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kalau mereka menolak program makan bergizi gratis ini, itu artinya mereka tidak mewakili masyarakat Indonesia. Karena harus kita akui bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa terpilih itu karena suara dari mayoritas masyarakat Indonesia. Dan program makan bergizi gratis atau makan siang gratis ini itu sudah berjalan. Dan program itu diumumkan jauh sebelum Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden saat ini.
Artinya ketika mereka masih calon presiden dan juga calon wakil presiden, mereka sudah melakukan kampanye. Mereka sudah menyerukan bahwa ketika mereka terpilih nanti, mereka akan mengadakan program makan siang gratis atau makan bergizi gratis yang akan diberikan kepada anak-anak seluruh Indonesia, ya. Dan akhirnya mereka terpilih oleh suara mayoritas masyarakat Indonesia. Nah, dari sini dapat tersimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran sehingga akhirnya mereka bisa terpilih, itu mereka suka dengan program unggulan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena logika aja, kalau mereka nggak suka dengan program ini, berarti Pak Prabowo dan Mas Gibran harusnya kalah kemarin, ya kan? Tapi mereka tidak kalah dan mereka terpilih, mereka menang, ya. Dan harusnya kalau mahasiswa ini mewakili masyarakat, mereka mendukung program makan siang gratis atau makan bergizi gratis. Karena dari program tersebutlah yang akhirnya menghantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran pada jalur kemenangan. Mereka menjadi presiden dan juga wakil presiden. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Izin stik ya. Saya sebagai rakyat Republik Indonesia, saya salah satu sebagai rakyat Republik Indonesia tidak sudi, ya, tidak sudi apabila para pendemo dungu, dongak seperti yang Rocky Gerung katakan, dungu ya, kalian itulah orang-orang dungunya ya. Jangan menyebut hidup rakyat Indonesia. Saya salah satu rakyat Republik Indonesia tidak sudi, ya. Saya sebagai rakyat Republik Indonesia tidak sudi, tidak merasa terwakilkan dengan unjuk rasa para pendemo yang katanya mewakili seluruh rakyat Indonesia, yang katanya mewakili rakyat Indonesia. Saya bagian dari rakyat Republik Indonesia, tidak sudi dan tidak merasa terwakili oleh para dungu, ya. Saya balikkan ini kata-kata Rocky Gerung kepada mereka nih, para dungu ini, ya, yang hanya bisa menciptakan keonaran, kerucuhan, kekacauan di negeri Republik Indonesia ku tercinta ini, ya. Saya menyimak ada tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa, ya, bahwa pemerintah Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto harus mencabut kebijakannya, seperti mencabut kebijakan tunjangan terhadap dosen. Itu saya dengar itu, ya, yang mereka sampaikan tuntutan, salah satu tuntutan itu agar pemerintah mencabut kebijakan untuk mencabut tunjangan terhadap dosen. Nah, ini seperti saya tahu nih, si Rocky Gerung ini kan selalu menyebut dirinya adalah salah satu dosen. Nah, ini pelopornya. Ini pelopornya ini. Dia takut dia sebagai dosen tidak mendapatkan tunjangan lagi dari negara gitu. Iya. Ini baru nih. Saya udah cerna ini. Saya katakan lagi, walaupun saya seorang yang tidak bersekolah, tapi saya tidak seperti mahasiswa dungu ini yang katanya bersekolah tapi tidak berotak. Apabila negara ini terjadi kekacauan, maka orang di luar sana tinggal ngebom aja, ya. Apalagi sampai memelengsarkan ataupun menggoyahkan pemerintahnya sendiri. Ini para dungu nih, si dungunya ini, si Rocky Gerung ini, ya. Dan bagi saya sebagai rakyat Republik Indonesia, saya salah satu sebagai rakyat Republik Indonesia, demo-demo seperti ini, ya, yang hanya membuat kekacauan dan ketidakamanan di negeri Indonesia aku tercinta ini, tidak akan membuat negara Indonesia ini lebih baik, ya. Saya sebagai rakyat Republik Indonesia menyatakan tidak sudi kalau demo-demo seperti ini mengatasnamakan hidup rakyat Indonesia. Tidak sudi, jangan membawa-bawa nama rakyat Indonesia. Demolah kalian atas nama diri Anda sendiri gitu, ya.
Saya sebagai rakyat Republik Indonesia tetap menginginkan negara Indonesia ku tercinta ini aman dan damai. Bekerjalah dengan baik, mencari sesuap nasi gitu, pagi berangkat kerja, pulang istirahat gitu. Itu saya. Oke, jadi adik-adik mahasiswa, kalian bisa dengarkan sendiri. Ini pernyataan dari emak-emak ya. Anggap saja ini adalah ibu kalian. Jadi sebagai ibu, mereka tidak menginginkan kalian ikut berdemo dengan cara-cara seperti itu. Karena yang kalian demo itu adalah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan makan gratis yang diberikan untuk anak-anak sekolah, kalian demo. Ya. Lalu kemudian efisiensi anggaran, kalian demo. Tunjangan THR atau gaji pensiunan untuk pegawai negeri, kalian juga demo. Ya. Sebenarnya mau kalian ini apa? Lalu kemudian Pak Jokowi yang sudah pensiun menjadi rakyat biasa juga kalian demo. Kalian tuntut harus diadili dan ditangkap, dipenjarakan. Sementara kalian juga tidak mampu membuktikan apa sisi kesalahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi daripada kalian buang-buang waktu berdemo seperti itu, sementara emak-emak kalian, bapak-bapak kalian juga tidak setuju dengan aksi yang kalian lakukan, alangkah baiknya ya kalian fokus belajar, kalian fokus mencari ilmu, lalu kemudian membuat atau mengisi waktu luang kalian dengan hal-hal yang lebih positif, yang lebih produktif untuk memberikan manfaat bagi diri Anda sendiri, bagi lingkungan atau bagi kampus Anda, bagi masyarakat kita, bagi bangsa dan negara. Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas? Inilah mahasiswa ataupun mahasiswa bayaran dari gerombolan sakit hati. Anggaran pendidikan yang mana dipangkas? Ibu Sri Mulyani, yaitu Menteri Keuangan kita, mengatakan bahwa tak ada anggaran di Kementerian Pendidikan dipangkas. Bang, baca berita dulu. Jangan hanya banyak bacot, banyak omon-omon. Ibu Sri Mulyani sudah bilang, tak ada anggaran Kementerian Pendidikan dipangkas. Abang baca dulu detail ya, anggaran mana yang dipangkas. Inilah kalau mahasiswa yang asal bacot, yang asal banyak ngomong. Inilah kalau pemikirannya tidak ditaruh di tempatnya gitu loh. Inilah kalau mahasiswa ataupun mahasiswa yang dibayar dengan duit 50.000. Jadi mereka senang dapat job gitu loh. Yang saya heran tuh, kenapa demo seperti ini gitu loh. Ini mungkin para pejabat yang terganggu kehidupannya karena mereka tidak bisa lagi menikmati lahan basah untuk korupsi. Padahal Pak Prabowo sudah jelas mengatakan, saya hanya ingin menyelamatkan uang rakyat. Inilah kalau mahasiswa ataupun mahasiswa yang tidak membaca berita. Padahal anggaran Kementerian Pendidikan tak ada dipangkas, bos. Seharusnya Anda itu masih mahasiswa. Lihat dulu fakta di lapangan, baru berbicara. Tapi pikir dengan orang-orang seperti ini. Kok bisa mereka bilang anggaran Kementerian Pendidikan tuh dipangkas? Di mana pemikirannya? Yang pemikiran jelek, bro. Inilah calon-calon pemimpin begundal yang seperti ini. Orang-orang yang tidak jelas. Nanti setelah lulus masuk anggota DPR. Percayalah. Kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap. Krisis iklim dan demokrasi. Sampai tuh kalau ngomong dipikir. Orasi-orasi Indonesia gelap. Indonesia tambah terang benderang. Tambah sejahtera, bahkan semakin maju. Dipimpin Pak Jokowi 10 periode, bangunan, perampasan aset itu mbak ya dilihat. Kamu tuh loh nggak mewakili rakyat. Saya nggak sudi diwakili rakyat seperti kalian. Kamu tuh loh gerombolan barisan sakit hati yang nyuruh kalian itu. Sekarang kalau nggak percaya polling yo, polling ini satu Indonesia. Kamu loh berapa gelintir turun-turun di jalan terus saja. Tambah kamu jangan sehari ya, sebulan bila pun nanti berturut-turut sampai 3 bulan tiap hari demo ya, bagus itu. Jangan cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu terus. Pak Prabowo hanya mengintai dari atas sama Pak Jokowi. Bentar. Kok bisa ya setelah pra-peradilan ditolak tiba-tiba ada demo Indonesia gelap? Gak mungkin dong ada hubungannya. Menurut gua tuntutannya juga aneh. Makan siang gratis di demo, efisiensi anggaran di demo,
Bahkan THR ASN di demo. Padahal THR ASN itu kan akan cair di bulan Maret. Dan semua yang gua sebutin itu kan kebijakan pro rakyat. Kok bisa-bisanya di demo? Udahlah, sekarang masyarakat itu udah cerdas, udah pinter, udah paham yang gini-gini. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Program makan bergizi gratis. Itu kan program yang bagus ya. Sorry sebelumnya, ini bukan video lucu, ini video kesel gue. Gue heran banget sama orang-orang yang kontribusi enggak, tapi cuma bisa ngeledek doang. Kenapa gue bisa bilang ini program yang bagus? Jadi gini, gereja gue waktu itu mau bikin hal yang serupa tapi di sekitaran gereja. Nah, karena masih bingung bentukannya mau kayak gimana, jadi kita melakukan survei ya kan. Hasil survei yang kita temuin di lapangan, itu parah. Ada ibu yang kita kasih uang, dibilang nih, Bu, ini buat beli makanan bergizi untuk anak ibu ya. Dia iya. Waktu kita cari tahu, ternyata tuh duit sama nih ibu malah dibeliin kuah bakso. Dengar ya, kuah bakso, nggak pakai baksonya, nggak pakai sayurnya, nggak pakai mie-nya, nggak pakai mihunnya, nggak pakai nasinya. Dan kerupuk anaknya akhirnya cuma kerupuknya dinyesin ke kuah baksonya, terus dia disuruh makan itu. Gizinya di mana? Abis itu di survei itu juga kita nemuin banyak anak ini di Jakarta loh yang makan cuma pakai nasi, kerupuk sama kecap. Abis itu ada juga yang cuma pakai nasi, garam sama kuah. Dan banyak juga yang makannya pagi, siang, sore, Indomie. Letak gizinya di mana? Pantes stunting. Nah, sedangkan anak-anak ini kan sekolah. Itu di sekolah dia harus berpikir, dia harus beraktivitas, konsentrasi untuk bisa melakukan itu semua. Mereka butuh apa? Asupan gizi. Yang dapatnya dari mana? Nyemilin batu? Hah? Jilatin karet pagar? Enggak dong, dari makanan. Makanan yang bergizi. Terus sekarang gue lihat ada video kayak gini. Bulu ketek Syaruhan, sebelum ngeritik, mendingan temen lu tuh diajarin dulu ngomong R. Itu makan siang gratis. Lagian setahu gue nih makan siang gratis juga targetnya bukan lu. Ngapa lu yang protes sih nih? Gini lah jadinya kalau dari kecil dikasih makan yang datar. Namanya nan, tapi adonannya dibuatnya ditempel di ketek dulu gini. Gini. Gue tahu programnya ini pasti masih banyak cacatnya. Namanya juga baru. Program mana sih yang dari awal dibikin langsung duar sempurna gitu? Enggak. Cuman diapresiasi aja dulu. Ini program bagus. Gimana anak-anak kita mau bersaing sama anak-anak luar kalau gizinya aja nggak tercukupin? Nah baru setelah ini dalam pelaksanaannya kalau masih memang ada yang kurang, kita kritik, kita kasih saran, bukan yang ngejek. Lu jatuhnya kayak soang, ada apa gini, ada ini, ngerti nggak? Udah sana, balik lagi lu nari-nari di balik pohon. Indonesia gelap, kejamnya kepemimpinan Prabowo yang menekan rakyat. Selamat pagi Indonesia. Udahlah, jangan kita terlalu bernarasi yang kejam-kejam. Jangan kita menggiring rakyat yang sedang tenang-tenang terus jadi marah juga gara-gara dipikirnya benar apa yang kita katakan semua. Belum 100 hari kita sudah bilang Prabowo kejam. Ini narasi yang terlalu berlebihan dan terlalu early ya, terlalu awal untuk melihat itu. Saya juga kemarin bikin video tidak setuju soal pemangkasan anggaran. Karena buat saya pemangkasan anggaran itu adalah strategi bertahan. Dan Indonesia bukan membutuhkan strategi bertahan. Indonesia membutuhkan strategi untuk maju. Secara pribadi saya nggak setuju soal memberi makan rakyat itu. Bagi saya lebih baik memberi pemberdayaan daripada memberi makan. Tapi itu kan program presiden waktu dia kampanye. Lah saya turut pilih presiden. Walaupun gak saya setuju ya wes lah. Saya ndak bisa apa-apa. Tapi jangan mengutuki bangsa. Jangan mengutuki negara. Indonesia gelap loh masih terang benderang begini kok. Kalau kita sudah nggak bisa beli makan. Kalau hari ini kita sudah nggak bisa beli bensin. Kalau hari ini kita udah nggak bisa berangkat kerja. Itu baru Indonesia gelap. Ini Indonesia masih terang-terang benderang. Kalau ada potensi menuju kegelapan karena adanya potensi program pemerintah yang kira-kira memperlihatkan gejala seperti itu, boleh. Tapi untuk saat seperti ini mari kita semua berkontribusi pada pembangunan negara. Jadi kalau kau mahasiswa belajar baik-baik supaya besok kau jadi pemimpin yang baik. Kalau kau pengusaha yang baik, jangan suka nyuap, jangan suka mengambil untung yang tidak benar, jadi rakyat yang benar. Kalau dosen, ayo kerja, belajar yang benar, maksudnya berkontribusi penelitiannya mana untuk pembangunan bangsa ini.
Jadi di segala bidang, jadi petani ayo nanam, nggak usah terlalu pikir tuh Menteri Pertaniannya ngapain. Coba diikutin dulu, kalau ada apa-apa lewat grup-grup kita usulkan supaya begini begitu. Jadi tetap ada salurannya. Saya kira belum ada saluran yang macet sekarang ini. Nggak usah terlalu dinarasikan supaya rakyat ini marah. Jangan buat negara ini rakyat ini marah. Kalau rakyat ini marah mereka memberontak, mereka ngamuk. Yang terbakar Indonesia bukan cuma kita, bukan cuma presiden, bukan cuma siapa. Kalau negara ini terbakar, yang untung adalah orang-orang di luar yang gak peduli siapa Indonesia. Yang penting mereka bisa meraup keuntungan atas kegelapan di Indonesia. Jadi kalau mahasiswa demo harus demo yang baik, demo yang konstruktif, yang punya usulan. Bukan demo-demo yang cuma mau bilang kejam, tapi tidak punya solusi. Gitu. Sekali lagi perspektif setiap orang itu berbeda. Dan hidup itu harus dilihat dari berbagai dimensi, bukan satu dimensi saja. Jangan cuma lihat satu dari sisi sini terus sudah langsung protes padahal belum lihat sisi lain. Tapi yang Opung mau katakan, kamu nggak akan bisa bayangkan hidupmu kalau negara Indonesia ini betul-betul menjadi gelap. Jadi jangan mendukung kegelapan, mendukung Indonesia terang. Gitu ya. Ayo, kita kembali ke pekerjaan kita masing-masing. Opung juga mau kerja. Gitu, walaupun udah pensiun, tapi Opung mau kerja, masih ada pekerjaan Opung yang berat juga Opung harus kerjakan. Dan itu nggak ngaruh sama siapa presidennya. Karena pekerjaan itu tidak tergantung siapa presidennya, tergantung kepada siapa yang mengerjakannya. Oke, jadi pesan yang sangat menarik dari Opung Gondrong untuk adik-adik teman-teman mahasiswa. Jangan mendukung kegelapan, tetapi dukunglah cahaya terang ya, yang membawa bangsa dan negara kita ini ke arah yang lebih baik lagi ya. Kalau kalian merasa Indonesia ini gelap, buatlah untuk menjadi terang ya. Dan untuk membuat menjadi terang itu bukan dengan cara kalian menciptakan kekacauan dengan demo-demo sana sini ya. Fokus belajar, fokus mencari ilmu, mengisi kegiatan dengan melakukan hal-hal yang positif agar kalian bisa berguna bagi bangsa, bagi negara kita ya. Jangan ketika ada situasi yang menurut kalian negara ini kurang memberikan sesuatu yang baik pada kalian, lalu kemudian kalian buat hashtag kabur aja dulu. Anak muda Indonesia yang baik adalah memilih untuk bertahan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik ketika dia merasa bahwa negeri ini menurut dia sedang tidak baik-baik saja. Oke guys, saya kira itu saja, sampai jumpa lagi.